Ada yang nggak salam karena ngunyah ya. Berhentiin sebentar ya. Udah semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Saidi. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkah dunia akhirat. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Karam Abuya Haji Muhammad Jais SPDI. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, manfaat ilmunya buat kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Yayasan Darul Ilmi Al-Junaidiyah. Yang saya hormati pula Bapak RT kita, Bapak Ajat, Bapak Heri, dan yang saya hormati semua jamaah majelis zikir Nurul Latif yang mudah-mudahan Allah berkahkan semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini turun hujan. Adem Bu ya. Ini hujan adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu. Kita jangan merasa kalau hujan itu jadi musibah buat kita. Kalau hujan itu rahmat berkah dari Allah. Kalau nggak ada hujan kan tanaman kering kan gitu ya. Kalau tanaman kering apa aja ntar mahal ya, susah, segala macam sembako susah. Nah, kita patut bersyukur dengan adanya hujan. Gimana caranya mensyukurinya? Walaupun hujan tetap hadir di majelis di zikir. Ini ada berapa persen ini? Ya 60%, alhamdulillah. Ini yang manusia pilihan semua nih. Amin, manusia pilihan. Terlupakan yang saya hormati Ibunda Bu Aceng. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang Allah muliakan, malam hari ini kita masih meneruskan tentang fikih. Karena fikih ini penting buat kita. Kalau kita ibadah tidak pakai fikih, maka Allah tolak ya. Ibadah harus ada fikihnya. Fikih apa? Segala sesuatu hukum yang mengatur kita beribadah kepada Allah. Ada wudhu, ada sholat, semuanya diatur dalam fikih kita. Ambil ilmunya, dengerin saya. Udah habis? Siap. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, bulan kemarin aneh dipesan oleh Ustaz Jais. Ustaz sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak untuk terkait masalah najis ya, masalah najis. Mudah-mudahan dengan sedikit yang saya sampaikan bisa menjadikan ilmu buat kita semuanya. Sudah paham najis Bu? Najis apa? Hah? Udah, kita dengerin dulu ya. Anda tadi sore WA Haji Jais, di anak contrengannya belum biru, suruh bawain kitab yang saya bawa biasanya, yaitu kitab At-Takrib. Karena kitab At-Takrib Anda punya di rumah, jumlahnya ada 10 atau berapa. Dipegang anak Karang Taruna. Si Firman WA kagak dibalas-balas. Ini siapa lagi ya? Ada lagi di Cilandak sana, kagak mungkin hujan ya. Haji Jais kan biru-biru. Ada bawa Arba'un Nawawi hadis. Tapi untung beliau bawa yang namanya apa ini? Safinatun Najah. Nanti saya terangin di sini. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya bacakan yang ada di kitab Fathul Qorib, bukan At-Takrib.
Wa kullu bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyah. Segala sesuatu yang cair yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang itu hukumnya najis. Paham Bu? Yang keluar dari lubang depan dan belakang semua itu hukumnya najis. Tapi ada yang terkecuali, illal maniyah, kecuali air sperma. Nah, kenapa air sperma itu bukan najis? Itu sudah dinas oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah. Sungguh aku telah memuliakan Bani Adam, anak turun Adam. Bagaimana caranya memuliakan anak turun Adam? Yaitu kita diciptakan dari air sperma. Coba kalau air spermanya itu najis, lah kita najis semuanya. Kayak anjing babi ya. Untung kita diciptakan dari air sperma yang tidak najis. Itu saking Allah memuliakan manusia. Kalau ibu kan tahu sih ya, apa ciri daripada air sperma? Gak tahu Bu? Kok melototin gue? Bapak-bapak tahu? Karang Taruna gak tahu dia. Ciri-cirinya, ini fikih nih saya jelasin nih ya. Ntar ada yang namanya mani, ada yang namanya mawi, ada yang namanya madi. Ayo harus tahu nih. Udah tahu belum? Kalau udah tahu gue pulang salam dah. Belum ya? Jadi minta izin ya. Jadi mani itu atau sperma itu, dia kalau dicium seperti adonan telur sama nyaut apa? Hah? Jadi baunya seperti telur, ya. Kemudian yang kedua, ketika dia keluar akan melemahkan syahwat. Ada kecil kali ya? Gak apa ya, hukum ya. Melemahkan syahwat. Kemudian dia keluarnya ada sifat yang nggak bisa bayangin deh ya. Pokoknya enak gitu ya. Gitu. Kalau ada sesuatu yang keluar tapi baunya tidak seperti telur, kemudian ketika keluar tidak melemahkan syahwat, kemudian dia ketika keluar tidak merasakan enak, itu bukan air mani. Gue bingung nerangin ini ya. Apa ya? Itu satu, sperma. Yang kedua, biar tahu bapak ibu. Yang kedua adalah mazwi. Apa mazwi itu? Mazwi itu adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan kita, baik laki-laki maupun perempuan, yang sifatnya dia bening dan lengket. Bening dan lengket. Bingung beda. Bening dan lengket. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lagi keluar dari kemaluannya bening dan lengket, itu dinamakan mazwi. Hukumnya bagaimana? Hukumnya najis, wajib dibasuh. Kalau mani tidak najis. Tapi kalau wadi itu najis. Biasanya wadi. Biasanya wadi itu karena ada rangsangan syahwat yang sama. Rangsangan syahwat yang sama. Mama, bapak, ibu lagi berhubungan suami istri lah gitu ya. Tiba-tiba sebelum mengeluarkan mani, baru pemanasan, keluar air yang keluar dari kemaluannya bening dan lengket. Nah, itu najis. Paham Bu? Biasanya itu syahwat yang terlalu. Bapak juga begitu, ibu juga begitu, pasti semua mengeluarkan. Ini ada nenek-nenek ya, ada kelewat kali ya. Dengerin aja dah. Apa namanya tadi?
wazi, pakai zot. Tapi beda dengan madi. Ya, kalau madi, ini saya terangin lagi, kalau wazi itu biasanya dia ada sahwatnya. Tapi kalau madi, ya pakai dal, itu biasanya keluarnya dari kemaluan kita karena terlalu kecapean. Karena terlalu kecapean. Tahu-tahu keluar sendiri. Dan dia agak keruh sedikit, nggak bening, agak keruh sedikit. Nah, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya najis, harus dibasuh. Paham ya? 3. Mani, madi, wadi. Apa? Mani, wadi. Yang 2, madi amama. Madi itu hukumnya najis. Yang 1 pertama, mani tidak najis. Paham ya? Sebelum saya lanjutkan. Kemudian wa ghuslu jami'ul abwadi wal awrathi wajibun illa al-baulis sabiyyi alladhi lam ya'kulu at-ta'am fa innahu yadhuru bi rashil ma'i alayhi. Wa ghuslu jami'il abwali wal awrath, dan membasuh semua daripada kotoran, ya, atau kotoran tai atau baul itu kencing. Kalau aurat itu kotoran dari belakang, apa namanya? Tai gitu ya. Ya, Jadi kita wajib untuk membasuh daripada BAB dan BAK, halusnya begitu ya. BAB dan B itu wajib. Semua kotoran yang keluar yang seperti BAB atau BAK wajib dibasuh. Illas sobiyah, kecuali kencingnya anak laki-laki. Kecuali kencingnya anak laki-laki. Anak laki-laki yang kecil, bukan yang bangkotan, jangan. Illa baulis sobi, kecuali kencingnya anak kecil. Tapi di sini gak ada keterangan itu perempuan atau laki, tapi ada perbedaan. Kalau laki itu cuma dicepretin, tahu cepret? Iya benar? Ya, dicepretin Dan catatan yang anak kecil laki-laki tersebut lam ya'kulut ta'ama fa innahu yadhuru bi rashil ma'i alaihi. Anak laki-laki tersebut yang anak kecil tadi belum pernah makan sesuatu yang membuat kekuatan. Artinya apa? Dia hanya makannya adalah air cucu ibu. Air cucu ibu. Kalau dia kecilnya nih makan pisang, makan apa lagi? Nasi, bubur, itu nggak kategori, ya, nggak kategori. Nah, kenapa di sini dikatakan anak kecil yang laki-laki berbeda dengan yang perempuan? Kalau perempuan nggak dicepretin, perempuan itu harus dialirkan air. Tahu kenapa ya? Sebabnya apa ya? Ya itu wallahu alam ya. Nah, laki-laki yang kecil yang belum makan makanan yang menguatkan, artinya dia hanya menyusui dari susu ibu. Nah, Ustaz, kalau ada anak kecil laki atau perempuan nih, dia cuma minum susu dari kaleng. Kaleng Bu ya? Kan ada beli dari kalengnya. Nah, ya, kardus itu namanya ada susu dari susu formula. Itu kategorinya nanti dia cara membasuhnya nggak seperti anak kecil yang hanya dia minum ASI lain. Nanti ada Bu, bagaimana cara membasuhnya? Di sini di kitab Sadais bawah ada kategori mutawassito, mukhafafah dan mughalladzah. Nanti bisa kita terangin di akhir. Tapi paham ya? Paham nggak?
seluruh daripada kotoran BAB atau BAK itu wajib dibasuh kecuali anak kecil laki-laki yang belum makan sesuatu yang mengenyangkan atau sesuatu yang menguatkan. Contohnya adalah pisang, nasi dan lain sebagainya, ya. Kemudian wala ya'fu an syai'in minan najasati illa al-yasira minad dammi wal qahhi wa ma la nafsa lahu sa'ilun. Jadi tidak diampuni, tidak dimaafkan dari sesuatu najis. Seluruh najis itu nggak bisa diampuni, kecuali illal yasira, kecuali sesuatu kotoran najis tersebut, kecuali najis tersebut sedikit. Sedikitnya dari apa? Minad dami wal qaihi, dari darah dan nanah. Seluruh najis tidak diampuni oleh Allah, kecuali dia najisnya sedikit, dan sedikitnya itu karena darah dan nanah. Umpama ibu punya luka, kemudian ada darah dikit di sini, ada darah dikit. Sedikitnya berapa? Sedikitnya yang kira-kira satu tetes sedikit ya, satu tetes. Nah, itu dimaafkan oleh Allah, nggak najis, ya, nggak najis. Nanah juga begitu, kalau sedikit nggak najis, kecuali dia sedikitnya itu jatuh di sesuatu yang tidak bagian daripada lukanya. Aneh punya luka di sini, nanah, kemudian nanahnya netes kemana? Ke saya, ke kaki saya. Itu sudah najis kalau sudah pindah dari tempat lukanya. Paham? Kalau masih di sini kemudian nempel di baju kita, itu najisnya yang berupa darah atau nanah dimaafkan oleh Allah, nggak najis. Tapi kalau udah pindah, kemanapun pindahnya itu menjadi najis. Paham? Idza waqa'a, kemudian wa ma la nafsalahu sa'ilatun. Wa ma la nafsalahu sa'ilatun. Kemudian hewan yang memang tidak mengalir darah. Contohnya apa hewan yang enggak mengalir darah, Bu? Nyamuk, terus lalat. Betul nggak? Itu enggak mengalir darah. Itu dimaafkan oleh Allah, tidak najis. Idza waqa'a fil ina'i wa ma fihi fa innahu la yunajjisu wal hayawanu kulluhu tahirun illa al kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadima. Ketika tadi hewan yang tidak najis, contohnya lalat, kemudian apa tadi? Nyamuk, itu jatuh di satu wadah yang ada airnya, itu tidak menjadikan dia najis. Paham? Ketika ada lalat, kita minum kopi nih, kemudian ditempelin apa? Lalat, cemplungin aja sekalian, ya, cemplungin karena dia tidak termasuk ya. Itu sunnahnya, kata Rasulullah, kalau ada lalat yang ngenain kopi kita, susu kita pagi-pagi ada, cemplungin sekalian. Paham? Karena Nabi dulu begitu. Ada lalat yang nyemplung di susunya Nabi, cemplungin langsung. Karena apa? Sayap kanan atau kiri itu penyakit yang umpama kanan itu penyakit, yang kiri obatnya, kata gitu, atau sebaliknya. Maka semuanya cemplungin menjadi obat. Kalau ada kasus seperti itu, ya. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzir. Seluruh daripada hayawan semuanya suci. Seluruh daripada hayawan semuanya suci. Illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Hayawan semuanya. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadima, atau yang keluar dari salah satu babi dan anjing. Ada anjing sama babi nikah ini. Kita kawin, ya, keluar babi najis juga. Atau anjing sama babi kawin, keluar anjing najis. Atau ada anjing kawin sama kambing, keluar kambingnya najis. Karena pokoknya salah satu tetap najis. Nah, sayang juga Ustaz,
kambing najis. Emang begitu aturannya. Wal maitatu kullaha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiyah. Seluruh bangkai itu dihukumi najis, Bu. Ada bangkai ayam najis gak? Najis. Ada bangkai kambing ditabrak sama mobil najis gak? Najis. Ya. Illa samaka wal jarada wal adamiyah. Semua daripada bangkai itu najis kecuali ikan. Ikan najis gak, Bu? Lah kalau ikan najis mah kacau kita. Ikan harus di bangkai ikan, Bu, harus dipotong. Umpama ya, bolehnya dimakan dipotong. Lah kalau kita makan teri bagaimana? Potong atu-atu terinya. Nggak mungkin ya. Ilas samaka kecuali ikan. Wal jaroda dan belalang. Ibu tahu belalang? Tahu. Itu nggak najis, makan aja udah, ya. Wal adamiyah dan manusia itu nggak najis. Kalau manusia najis kacau ya. Tapi beda kalau bangkai manusia, walaupun nggak najis, nggak bisa dimakan. Yang dimakan cuma apa tadi? Ikan sama belalang. Kalau manusia dimakan kayak dulu siapa namanya? Sumanto. Ya, Sumanto. Nah, itu keterangannya di Fathul Qorib. Sekarang saya buka nih yang Ustaz Jais bawah. Nah, ada kategori macam-macam najis. Nah, gini globalnya ada dah. Saya udah tahu maksudnya gini. Kalau ada najis itu macam-macamnya 3. Satu, yang dulu kita mungkin udah tahu. Satu adalah najis mukhaffafah. Mukhaffafah itu bahasa Arab. Kalau artinya adalah najis ringan. Ringan baik dah. Kalau ringan bagaimana caranya nyucinya? Kalau ringan itu mukhaffafah cuma satu dia. Apa contohnya? Tadi anak kecil laki-laki yang belum makan apa-apa, gitu ya, kecuali air susu ibu. Satu